sebelum mati, atau sedikit tidak pantas, tapi untuk sekarang ini berbagai macam penyakit, walaupun itu penyakit dalam, itu sudah tidak lagi ditutup-tutupi ya, karena kalau ditutup-tutupi akan berakibat fatal. Misalnya saya punya penyakit sesuatu yang sampai jam 7 malam nanti. Warnaholic, kalau ngomongin soal operasional penyelenggaraan ibadah haji tahun 1443 Hijriah ini ya resmi berakhir di hari Sabtu kemarin. Dan momentum ini ditandai sama keberangkatan kloter terakhir SOC 43 sebanyak 354 jamaah nih dari Bandara Internasional Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah menuju Indonesia. Dari Sekjen Kementerian Agama udah bersyukur ya proses pemulangan sama jamaah haji Indonesia baik gelombang pertama ataupun kedua ini berjalan dengan baik dan juga lancar. Nah, pemulangan di gelombang pertama itu kan udah berlangsung dari 15 sampai 30 Juli melalui Terminal Haji Bandara Internasional. Totalnya itu ada 45.000 nih yang tergabung dalam 114 kloter yang pulang ke tanah air dari Jeddah. Nah, pemulangan kedua ini bakal berlangsung sampai 13 Agustus. Profesor Dr. Abdur Razak MSI selaku Ketua Program Studi Magister Pendidikan Biologi Universitas Negeri Padang yang membahas dengan tema Ekonanobioteknologi dan prospek implementasi untuk masa depan Sumatera Barat. Sahabat, ekonomi-bioteknologi adalah sebuah pendekatan solusi masalah agro dan industri, pertanian, perikanan, peternakan, dan lahan tambang. Istilah ini merupakan kombinasi dari beberapa ilmu yang diterapkan untuk mengolah bahan-bahan organik dalam kurun waktu nanopartikel menjadi obat herbal, pupuk, pakan ternak, dan juga untuk aplikasi mengatasi masalah pencemaran lingkungan. Dalam dialog Dinamika Publik bersama Bapak Profesor Dr. Abdur Razak MSI, Ketua Program Studi Magister Pendidikan Biologi Universitas Negeri Padang, bersama rekan Siardio dan Ibu Dr. Desli Nora MPD. Apakah Sumatera Barat ini menjadi potensi untuk kemudian ekonanobioteknologi ini bisa terimplementasikan? Silakan nih Bapak Presiden. Ilmu ini sudah lama, hanya saja memang di Indonesia terkait dengan perkembangan nanoteknologi itu memang menghadapi beberapa kendala. Jadi karena itu kita harus kreatif untuk memadunya dengan beberapa ilmu-ilmu yang lain. Dan kebetulan kami memang mendalami dan menjadi guru besar di UNP dalam bidang kajian zoologi dan ekologi hewan. Jadi ketika sedang mengusul guru besar di 1 Februari 2020 kita menuliskan sebuah konsep ini yang memang sebuah pendekatan yang kita rancang menggabungkan aspek-aspek ekologi, kemudian juga nanobioteknologi. Jadi nanoteknologi konteksnya di sini adalah ilmu yang mempelajari bagaimana merubah partikel ya dari benda, apakah itu benda cair ataupun benda padat. Kemudian kita kombinasikan dengan bioteknologi. Jadi bioteknologi di sini juga kita melakukan sebuah pelindungan atau batasan yang kita manfaatkan adalah mikroba yang gampang disekat yang digunakan dalam proses fermentasi, sehingga ini insya Allah akan bisa kita kembangkan dan mudah diaplikasikan untuk para petani, tambang, dan masyarakat kita yang ini membutuhkan. Keluarga Karangan Sen dia menyampaikan. Kemacetan masih menjadi pemandangan yang kerap terjadi khususnya di kawasan Pasaraya.
Sahabat, kemacetan masih menjadi pemandangan yang kerap terjadi khususnya di kawasan Pasaraya dan Jalan Permindo. Banyak faktor penyebabnya, diantaranya banyak angkutan umum yang keluar dari trayeknya. Salah satu trayek angkot yang melanggar jalurnya ialah angkot dari utara. Mereka tidak melewati jalur yang telah ditetapkan oleh pihak perhubungan Kota Padang. Kepala UPT Terminal Dinas Perhubungan Kota Padang Basri mengatakan, angkot dari utara berwarna orange dan putih seharusnya melewati jalur Jalan Bundu Kanduang di Jalan Taman Melati hingga terus ke Pantai Padang. Namun tidak sedikit di antara mereka yang memasuki Pasaraya dan Jalan Permindo yang bukan jalur mereka. Bukan hanya itu, Pasaraya dan Jalan Permindo para sopir itu kerap memicu kemacetan dengan ngetem di pinggir jalan. Sementara itu, upaya penertiban telah kerap dilakukan Dinas Perhubungan, namun belum membuat para sopir patuh. Dinas Perhubungan berharap aparat kepolisian turun tangan agar para sopir taat dengan jalurnya. Bagaimana jalur angkutan kota ini yang arahnya ke utara masuk kembali ke semula tempat jalurnya sebenarnya Jalan Bunga Kandung, terus Taman Melati, terus pinggir pantai, terus lagi terus ke utara. Tapi kami di sini telah berupaya semaksimal mungkin mengatasi karena mereka ini selalu nakal, Pak. Kami sering dibuli-buli. Jadi kami mohon kalau dari rekan samping seperti dari lantas kalau bisa adakanlah tindakan terhadap angkot-angkot yang melanggar aturan tadi. Tapi kami telah menertibkannya di sekitar Bundaran Mancur. Mereka masuk dari belakang di jalan Los Baro terus ke Blok A dan langsung dia ngitkan di Simpang Mulia. Setelah kami tertibkan lagi, dia kembali lagi ke sana, masuk ke jalur yang salah tadi lagi. Tapi karena di sini kami keterbatasan, SDM kami di lapangan, kami mohon bantuan dari pihak kepolisian. Warta Padang FM, Dio menyampaikan. Kondisi Jalan Kurau Pagang butuh perhatian dari pihak pemerintah. Kondisi jalan yang berada di wilayah Kurau Pagang yang menghubungkan antara Steba dengan Tunggul Hitam, selain kondisi jalan yang berlubang, bergelombang, jalan yang sempit juga kerap memicu kemacetan. Selain itu, ruas jalan juga minim penerangan. Menurut masyarakat, salah satunya Ketua RW 04 Kurau Pagang mengatakan kerusakan telah terjadi sejak tahun 2009 dan belum tersentuh perbaikan. Jalan yang sepanjang 1 km ini merupakan akses penting karena merupakan jalan pintas yang sering dilewati pengendara roda 2 dan juga roda 4. Tidak jarang akibat kondisi tersebut kerap memicu kecelakaan. Masyarakat berharap agar pemerintah memberikan perhatian terhadap kondisi jalan tersebut, termasuk juga memasang penerangan agar tidak memicu kejahatan. Jalan ini belum pernah diperbaiki, dan jalan ini rusak, pakai supaya bersih oleh masyarakat karena banyak lubang dan banyak yang mengganggu perjalanan para pengendara. Dan juga jalan ini adalah satu-satunya jalan penghubung dari wilayah jembatan Steba menuju jembatan Hitam dan merupakan jalur alternatif yang sangat bermanfaat bagi masyarakat. Dan jalan ini juga tidak ada penerangan yang maksimal sehingga dapat menimbulkan bermacam-macam kejadian berupa kecelakaan dan juga berupa kejahatan di tengah malam. Warta Padang FM, Dio menyampaikan. Realisasi APBD Provinsi Sumatera Barat hingga semester 1 tahun 2022 dinilai belum maksimal. Sahabat, realisasi APBD Provinsi